Halo Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 7 Agustus 2024 bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Saudara, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Mandailing Natal siap memberikan dukungan kepada Bobi Nasution, putra daerah Mandailing Natal dari Kecamatan Penyambungan Timur untuk pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis, saat bersilaturahmi dengan sejumlah wartawan di Warkop Taman Penyambungan. Berdasarkan hasil keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Prabowo Subianto, pemilihan Gubernur Sumatera Utara Partai Gerindra mengusung Bobi Nasution selaku kader Partai Gerindra yang juga putra daerah Mandailing Natal dari Desa Gunung Baringin, Kecamatan Penyambungan Timur. Sementara untuk pemilihan kepala daerah, Partai Gerindra mengusung Harun Mustofa selaku cucu pendiri Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Keputusan kader terbaik Partai Gerindra ini sudah melalui kajian yang cukup panjang dan dapat diterima masyarakat untuk memimpin Sumatera Utara dan Mandailing Natal yang dapat membawa perubahan Sumatera Utara. Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksa perintahkan kepada bakal calon kepala daerah yang didukung Partai Golkar dan sudah mendapat surat rekomendasi untuk tetap mengkampanyekan Bacagub dan Bacawagub Sumatera Utara dari Partai Golkar Bobi Nasution Surya. Hal itu disampaikan usai menyerahkan surat rekomendasi kepada 10 pasangan bakal calon kepala daerah di Sumatera Utara pada Selasa sore. Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksa menyampaikan pesan kepada seluruh bacakada yang didukung oleh partai berlambang beringin ini untuk turut mengkampanyekan bacalon gubernur dan bacalon wakil gubernur Sumatera Utara yang diusung Partai Golkar, yaitu Bobi Nasution Surya. Diketahui pasangan Bacagub dan Bacawagub Sumatera Utara Bobi Nasution saat ini sudah didukung 8 partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju dan di luar koalisi termasuk PKB, Nasdem, P3 dan PKS. Hingga saat ini tinggal 2 partai politik yang belum menyatakan dukungan pada Pilgub, yakni PDI Perjuangan dan Hanura. Di mana sebelumnya Partai Golkar beberapa waktu lalu sudah mendeklarasikan pasangan Bacagub dan Bacawagub Sumatera Utara disetujui oleh koalisi Kim dan partai pendukung lainnya. Mengenai bacakada yang partainya tidak mendukung Bobi, Ijek mengatakan belum menyiapkan sanksi, namun terkhusus kader Golkar diwajibkan untuk mendukung Bobi sesuai arahan Ketua Umum Airlangga Hartarto dan akan diberikan sanksi jika tidak tegak lurus terhadap aturan partai. Saya sudah menyampaikan juga bersama seluruh calon kepala daerah yang sudah keluarkan rekomendasi Partai Golkar untuk sejalan juga dalam berkampanye baik untuk calon kepala daerah kabupaten kota dan harus juga mengikut dengan calon gubernur yang juga kita dukung, yaitu Saudara Bobi dan Pak Haji Surya. Saudara, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Sumatera Utara secara resmi menyerahkan surat keputusan rekomendasi kepada seluruh dan 10 pasang bakal calon kepala daerah di Sumatera Utara yang akan maju pada Pilkada serentak November mendatang. Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajeksa secara resmi menyerahkan surat keputusan rekomendasi dukungan kepada 10 pasangan bakal calon kepala daerah di Sumatera Utara. 10 nama yang diumumkan pada gelombang pertama ini sudah mendapat restu dari DPP Partai Golkar serta Ketua Umum Airlangga Hartarto. Adapun ke-10 daerah yang menerima rekomendasi diantaranya Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Kabupaten Nias, Tapanuli Utara, dan Pakpak Barat.
Selanjutnya pada gelombang kedua dan gelombang ketiga juga akan diumumkan 23 pasang bakal calon kepala daerah yang namanya sudah dikirimkan ke DPP dan akan diumumkan sebelum 27 Agustus mendatang. Ketua DPP Golkar Sumut berharap dengan diserahkannya surat rekomendasi ini, pasangan bakal calon sudah bisa mensosialisasikan dirinya di daerah masing-masing serta berkomunikasi dengan partai politik lain untuk menguatkan koalisi. Bupati ataupun wakil bupati, wali kota ataupun wakil wali kota, harapan kami bisalah terus bersama kalau memang nanti diamanahkan jadi calon kepala daerah. Bukan begitu, tapi apapun itu tidak akan mungkin terjadi pembangunan itu menjadi baik kalau memang rumah tangga kita sendiri pun tidak baik. Saya berharap Bapak Ibu semuanya jagalah kebersamaan ini, jaga kesepakatan. Yang terpenting adalah terbukanya komunikasi antara satu dengan lain. Pasti halangan, rintangan apapun itu tetap ada. Sementara di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara, Partai Golkar dan Gerindra kompak memasangkan kadernya pada pilkada mendatang. Untuk Pilwalkot Medan sendiri, Golkar sebut dukung pasangan Bacalon Wali Kota Medan Riko Waas dan Bacalon Wakil Wali Kota Medan Zakiyudin Harahap. Meski secara resmi belum menyerahkan surat rekomendasi kepada bakal calon wali kota Medan, Ketua DPD Golkar Sumatera Utara sudah membocorkan Partai Besutan Airlangga Hartarto akan mendukung siapa pada Pilwalkot Medan pada Pilkada 2024 mendatang. Ijek dalam keterangan resminya menyebut di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara, Golkar dan Gerindra kompak mengusung kadernya dalam pemilihan kepala daerah. Khusus untuk kota Medan, meski tak menyiapkan kadernya dalam Pilwalkot Medan, Ijek menyebut Partai Golkar mendukung pasangan Bacalon Wali Kota Medan Riko Waas dan Bacalon Wakil Wali Kota Medan Zakiyudin Harahap. Diketahui sebelumnya pasangan calon ini sudah mendeklarasikan beberapa waktu lalu oleh Partai Gerindra dan Nasdem. Sejauh ini Golkar Sumatera Utara sudah menyerahkan 10 surat rekomendasi kepada bacalon kepala daerah di Sumatera Utara. Nantinya sebelum 27 Agustus, Golkar kembali akan menyerahkan kepada bacalon kepala daerah di 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Sampai dengan saat ini, Partai Golkar sesuai arahan dari Ketua Umum Partai Golkar, kita mendukung pasangan Gerindra yang sudah akan maju nantinya secara resmi, nanti kita tunggu. Kita pasti maunya kita tetap sejalan sama Partai Gerindra. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo melakukan rapat koordinasi sosialisasi tata cara pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2024 untuk pengurus partai politik. Tahapan Pilkada 2024 akan memasuki jadwal pendaftaran bacalon Bupati dan Wakil Bupati. Untuk itu, KPU Kabupaten Karo terus melakukan rapat koordinasi guna persiapan dan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada partai politik dalam pencalonan pemilihan Kepala Daerah Karo tahun 2024. Komisioner KPUD Karo Bidang Teknis Hendra Lia Sinulingga menyampaikan, secara teknis tata cara pencalonan pada Pilkada Karo yakni dimulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan terpadu di Rumah Sakit Kota Medan, mengingat tidak ada rumah sakit yang memenuhi syarat di Kabupaten Karo. BIMTEK ini agar parpol yang mengajukan balon Bupati Karo dapat mempercepat pendaftaran yang telah ditentukan pihak penyelenggara, sehingga tidak menjadi kendala dalam pemeriksaan kesehatan para balon yang harus selesai tanggal 2 September mendatang. Balon yang pertama mendaftar akan didahulukan untuk cek kesehatan dan pemeriksaan berkas, agar tidak terulang gagalnya pencalonan dari jalur independen yang tidak memenuhi syarat dikarenakan gagalnya mengupload persyaratan KTP ke KPU Pusat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bisa juga kita katakan rapat koordinasi atau bimbingan teknis kepada para peserta pemilu, yaitu partai politik peserta pemilu yang tentunya yang mendapatkan kursi di pemilu 2024 agar
sama-sama kita memahami tentang regulasi, bagaimana tahapan persyaratan, kemudian waktunya, kapan mereka harus mendaftar, dan apa saja dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Itu sudah kita rencanakan. Tanggal 1 Rabu tadi, sesuai dengan hasil rapat koordinasi rutin kita di KPU akan kita laksanakan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhan Batu Utara gelar rapat pleno bersama panitia pengawas kecamatan terkait penguatan pengawasan penginputan data daftar pemilih tetap pada Pilkada tahun 2024 mendatang. Pasca berakhirnya tugas Pantarlih pada 24 Juli 2024 yang lalu, Bawaslu Kabupaten gelar rapat pleno bersama 16 orang peserta yang terdiri 1 orang komisioner dan petugas Korlip HP2H dari 8 Panwascam Selabura. Kegiatan ini bertujuan sebagai penguatan pengawasan kepada petugas Panwascam dan PKD saat berlangsungnya pendataan penginputan data DPT dan untuk memastikan bahwa seluruh warga, khususnya Labura, yang sudah memiliki hak pilih dapat menggunakan hak suaranya pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Labura, Supriyadi, menjelaskan selama proses berlangsung Pantarlih telah menemukan sebanyak 200 orang pemilih baru, pemilih TMS atau yang sudah meninggal dunia dan sudah pindah domisili sebanyak 240 orang, yang tidak dicoklit sebanyak 20 pemilih, di mana seluruh data temuan tersebut nantinya Bawaslu akan merekomendasikan kepada KPUD Labura agar data DPT dapat diperbaiki. Dan untuk perubahan data DPT akan terus direvisi sampai saat pelaksanaan Pilkada berlangsung. Yang akan dilaksanakan di kecamatan masing-masing. Supaya apa? Supaya Panwascam untuk betul-betul tegas ya melindungi hak daripada masyarakat. Kalau untuk pengawas kecamatan itu ada temuan-temuan seperti pemilih baru itu sebanyak 200 orang, itu temuan dari Panwas ya. Untuk pemilih TMS atau dia dibilang meninggal dunia dan sudah pindah itu sebanyak 240, dan yang tidak dicoklit itu sebanyak 25 pemilih. Bawaslu berharap peran serta masyarakat dan media massa ikut berperan aktif agar dapat melaporkan setiap warga yang belum masuk dalam DPT kepada petugas posko kawal hak pilih di 8 kecamatan Selabura. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali. Selamat sore pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni memimpin rapat panitia besar PON di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara di Jalan Sudirman, Medan kemarin. Fatoni pastikan seluruh persiapan PON akan selesai pada pertengahan Agustus. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni memastikan seluruh persiapan Pekan Olahraga Nasional 2024 selesai pada pertengahan Agustus mendatang. Persiapan ini meliputi venue, akomodasi, transportasi, peralatan, dan lainnya. Fatoni menegaskan persiapannya berjalan dengan baik dan terus berjalan. Ia menargetkan pada pertengahan Agustus semuanya telah selesai agar bisa uji kelayakan. Hal ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi Panitia Besar PON Sumatera Utara dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta stakeholder lainnya. Secara keseluruhan saat ini persiapan PON khususnya untuk venue telah mencapai 85%, baik yang sedang dalam tahap pembangunan, renovasi, dan kerjasama dengan pihak swasta. Guna upaya percepatan akan dilakukan penambahan tenaga kerja
Untuk mengejar target yang belum tercapai, Panitia Besar PON Sumatera Utara melakukan berbagai upaya percepatan. Pada bidang lain seperti kesehatan, transportasi, atau publikasi, Fatoni menilai telah rampung dan matang. Untuk sisi keamanan, Polda Sumatera Utara akan melakukan penambahan pengamanan di kawasan strategis seperti venue, hotel, dan jalan termasuk parkiran. Pejabat Gubernur Sumatera Utara meminta kepada masing-masing bidang di Panitia Besar PON 2024 untuk terus berkoordinasi dan melakukan rapat rutin. Selain itu juga PJ Gubsu telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Aceh untuk mensukseskan PON 2024. Memang kita membahas persiapan yang matang untuk pelaksanaan PON yang ada di Sumatera Utara. Pada prinsipnya semuanya sudah berjalan seperti yang kita harapkan. Langkah-langkah percepatan akan kita lakukan, konsolidasi terus kita lakukan. Jadi bidang-bidang akan rapat pada saat diperlukan dan kemudian nanti perkembangannya akan kita rapatkan dalam panitia PB PON yang pleno seperti hari ini. Namun komunikasi kita juga ada WA Group, koordinasi terus juga kita lakukan untuk mengantisipasi dan juga persiapan-persiapan agar lebih maksimal lagi. Itu tinggal turun ke bawah. Dalam rangka safari dakwah ke Kabupaten Kota, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengajak masyarakat mendoakan dan menyemarakan PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024 berjalan sukses. Ajakan tersebut disampaikan pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni saat safari dakwah dan doa keselamatan dalam rangka menyambut PON ke-21 Aceh Sumatera Utara di Masjid Al-Fatih Binjai. Fatoni mengajak masyarakat melalui media sosial untuk meramaikan dan menyemarakan sosialisasi PON ke-21. Kesempatan menjadi tuan rumah tidak bisa dilepas begitu saja dikarenakan merupakan kesempatan langka meraih kesuksesan. Menjadi tuan rumah PON ke-21, masyarakat Sumatera Utara memiliki keuntungan besar tersendiri dapat meningkatkan perekonomian daerah. Penjabat Gubernur Sumatera Utara berharap seluruh kalangan dapat menjaga iklim kondusif daerah dan harus menunjukkan kehebatan pada penonton, tamu dan atlet yang lebih berjumlah 15.000 atlet. Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyantuni anak yatim dan memberi bantuan secara simbolis untuk sekolah, masjid, dan sejumlah alat pertanian. Sementara itu, pendakwa Ustadz Yusuf Mansur mendoakan Sumut menjadi tuan rumah PON terbaik dan mengajak masyarakat mendoakan suksesnya PON ke-21 di Sumatera Utara, Aceh. Dengar saya sampaikan lagi dan bahagia sekali saya. 2 minggu. Pembangunan Masjid Nurul Huda di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan mendapat bantuan berupa 100 sak semen dari salah satu perusahaan swasta. Pembangunan Masjid Nurul Huda dikerjakan oleh warga secara bergotong royong. Untuk kelancaran pembangunan masjid tersebut, PT Sumber Tani Agung memberikan 100 sak semen secara gratis kepada pengurus Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda. Ketua Kemakmuran Masjid Nurul Huda, Faisal Siregar, berterima kasih atas sumbangan berupa 100 sak semen dengan harapan dapat bermanfaat untuk masyarakat yang berada di sekitar pabrik dan perkebunan STA. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangannya berupa semen 100 sak. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang telah diberikan ini bermanfaat bagi kami masyarakat yang di sekitar perkebunan maupun pabrik PT STA. Apa harapan ini, Pak? Harapannya ke depannya lebih maju lagi dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Humas PT STA Biano Tambak mengatakan bantuan 100 sak semen ini merupakan program CSR perusahaan di bidang keagamaan baik untuk masjid dan gereja agar setiap pembangunan rumah ibadah yang berada di sekitar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hingga minggu pertama di bulan Agustus, fenomena deflasi di pasar tradisional menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Demikian halnya situasi di pasar pagi tadi di Tarutung terlihat sepi, namun pasokan pasar saat ini masih melimpah. Selain diakibatkan pasokan pasar Tarutung yang saat ini masih melimpah, hal tersebut juga menyebabkan penurunan harga serta tingkat daya beli masyarakat yang menurun. Sementara itu pada koreksi harga pasar seperti tomat di tingkat pengecer hingga saat ini masih bertahan di harga Rp3.000 per kilogram yang dipengaruhi akibat dari melimpahnya hasil panen raya di beberapa daerah sentra produksi seperti dari Kecamatan Siborong-Borong dan Kecamatan Pagaran. Sementara itu, adapun komoditas penyumbang deflasi terbesar saat ini di pasar Tarutung yakni tomat, bawang merah, dan sayuran. Selain itu, menurut Kepala Dinas Koperindak Taput Gibson Siregar, saat monitor harga di pasar mengatakan terjadinya deflasi pasar disebabkan oleh permintaan atau kebutuhan pasar yang menurun, namun hasil produksi meningkat. Guna mendukung kreativitas masyarakat serta memberdayakan UMKM, Pemko Medan menggelar beranda kreatif di halaman kantor Wali Kota Jalan Kapten Maulana Lubis, Kota Medan. Kegiatan beranda kreatif dilaksanakan sejak 13 Juli 2024 lalu setiap Sabtu malam. Kegiatan ini menyuguhkan berbagai pertunjukan yang menarik dan atraktif. Adapun kegiatan yang diatraksikan mulai dari tari tradisional, tari modern, sulap, pertunjukan musik dan band, serta berbagai pertunjukan menarik lainnya. Aneka pameran UMKM ekonomi kreatif seperti fashion dan kria juga mewarnai keseruan gelaran acara. Selain itu, aneka bazar berbagai kuliner di seputaran lokasi kegiatan juga tersedia yang membuat para pengunjung dapat menikmati aneka produk olahan UMKM Kota Medan. Yang menambah animo pengunjung datang ke lokasi beranda kreatif karena setiap pengunjung dapat mengikuti lomba foto backcraft yang berhadiah voucher belanja. Selain pertunjukan dan UMKM, Pemko Medan juga membuka stand pelayanan publik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Perizinan. Seorang pengunjung Fatan mengapresiasi Pemko Medan yang telah memfasilitasi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada khalayak umum. Menurut saya sendiri lumayan seru ya acara dari beranda kreatif setiap hari Sabtu malam di Wali Kota Medan karena menghadirkan banyak UMKM sekaligus berarti kan untuk memajukan UMKM di negeri ini. Dan acara yang mungkin satu masukan saya adalah acaranya itu lebih diversifikasi lagi, lebih banyak lagi, lebih beragam lagi acaranya sehingga sehingga kita tuh gak bosan aja di situ mau ngapain. Dan beranda kreatif Medan ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan karena sangat berdampak baik bagi pelaku UMKM dan menjadi ajang hiburan bagi warga. Puluhan penjual bendera dan pernak-pernik terlihat mulai ramai di sepanjang ruas jalan protokol Kota Sibolga menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Tidak hanya menjual bendera merah putih, para pedagang juga menjual berbagai macam bentuk pernak-pernik seperti umbul-umbul untuk dipakai dalam memeriahkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para pedagang menjual bendera dengan berbagai ukuran dan harga berbeda. Untuk bendera merah putih berukuran kecil, pedagang mematok harga sebesar Rp5.000, sedangkan untuk bendera berukuran besar harganya bervariasi mulai dari Rp35.000 hingga ratusan ribu rupiah. Menurut pedagang, mendekati hari kemerdekaan, masyarakat mulai ramai membeli bendera berbagai ukuran dan pernak-pernik kemerdekaan lainnya. Dalam sehari, para pedagang bisa meraih omset penjualan hingga ratusan ribu rupiah. Pedagang mengakui bendera merah putih dan pernak-pernik yang dijual di Kota Sibolga diperoleh dari pengrajin yang berasal dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Besar, yang sedang sama yang kecil. Yang paling besar kita buat harganya 45, yang sedang 35, yang kecil 25, Bang. Kalau jenis-jenisnya jenis bendera semua, Bang, untuk atribut kemerdekaan, antusias masyarakat kan, seperti umbul-umbul. Ada juga bandir namanya, Bacan Dirgahayu. Ada juga ekron seperti ini, Bang, tuh di atas ditaruh kan. Ada juga bendera ukuran gitu, Bang. Ada bendera kereta juga. 50.000.
Jelang peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang bendera musiman mulai bermunculan di Kabupaten Batubara. Namun pedagang mengaku hingga kini masih sepi pembeli. Salah satu lokasi pedagang bendera musiman berada di Jalan Lintas Sumatera, Simpang Kuala Tanjung, Kecamatan Sesuka, Batubara. Salah seorang pedagang, Adi, mengaku sudah mulai membuka lapak dagangan di lokasi ini sejak 3 pekan terakhir. Selain menjual bendera merah putih berbagai ukuran, Adi juga menjual pernak-pernik bernuansa HUT kemerdekaan Republik Indonesia seperti gantungan kunci, umbul-umbul, banner, dan backdrop. Harga yang ditawarkan juga bervariasi. Untuk aksesoris mobil dijual Rp10.000 dan bendera dijual Rp15.000 hingga Rp50.000 sesuai dengan ukuran. Sedangkan backdrop dihargai Rp350.000 hingga Rp400.000 per 10 meter. Meski harga yang ditawarkan relatif terjangkau, Ade mengaku omset penjualan tahun ini menurun. Bila tahun sebelumnya omset penjualan bisa mencapai Rp4 juta per hari, namun tahun ini hanya Rp2 juta saja. Untuk penjualan saat ini, tahun ini memang rada kurang karena mungkin ekonomi kita lagi belum stabil dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ini terakhir nanti tanggal 17 Agustus. Yang kita jual itu bermacam variasi berupa jenis satu background. Background itu ada 2 jenis, yang abutai dan garuda. Yang abutai itu berkisar harga 400 per 10 meternya. Kalau yang Garuda 350 per 10 meternya. Kapolda Sumatera Utara meminta anggotanya untuk menangkap pelaku penganiayaan anggota TNI hingga buta. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto merespons soal penyerangan personel TNI Kodam 1 Bukit Barisan, yakni dari Batalion Infanteri 100 Raider. Kondisi Prada Devliadi mengalami luka benda tajam pada bagian kepala dan wajah. Mendapat kabar adanya penyerangan terhadap anggota TNI, Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto langsung merespon dan menyempatkan waktu untuk melihat langsung kondisi prajurit TNI tersebut. Saat dijenguk Kapolda, Prada Devliadi berada di Rumah Sakit Putri Hijau Medan dengan kondisi kepala dan wajah diperban. Melihat kondisi prajurit TNI tersebut terkapar, Kapolda Sumatera Utara berpesan agar Prada Devliadi tetap tenang dan segera sehat. Irjen Pol Wisnu juga berpesan kepada prajurit TNI Kodam 1 Bukit Barisan untuk tetap semangat. Kapolda Sumatera Utara menyebutkan kasus ini telah ditangani Polrestabes Medan. Wisnu memastikan polisi tak takut dan tak akan mundur dengan aksi premanisme maupun kejahatan jalanan. Kapolres sudah tangkap aja, ya kita nggak takut untuk kemana. Kodam 1 Bukit Barisan, Brigjen TNI Refrizal menjelaskan anggotanya yang mendapat penyerangan oleh sekelompok preman masih dirawat di rumah sakit. Tidak hanya karena buta dan 2 copot. Oke. Sebelumnya, Prada Devliadi, prajurit Batalion Infanteri 100 Raider, prajurit setia Kodam 1 Bukit Barisan, diduga diserang sekelompok preman di Medan Petisah pada Minggu pagi dini hari pada 4 Agustus 2024. Beragam informasi menarik lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, Saudara. Kasus pembakaran rumah wartawan almarhum Sempurna Pasaribu di Kabanjahe, Kabupaten Karo, saat ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Karo. Tindak pidana pembakaran rumah wartawan di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo yang menewaskan almarhum Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya pada 27 Juni lalu memasuki babak baru.
Polres Tanah-Karo dan Poldasu menetapkan 3 orang pelaku inisial YST dan RAS sebagai eksekutor serta BG alias Bulang yang menyuruh kedua pelaku melakukan pembakaran sebagai tersangka. Berkas perkara yang sebelumnya telah dilakukan oleh tim penyidik Polres Tanah-Karo saat ini telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Karo. Kasih Bidana Umum Kejari Karo Irwan Marbun dan Kasih Intel Kejari Karo Nardo Sitepu mengatakan berkas perkara tahap 1 atau P16 telah diserahkan tim penyidik Polres Tanah-Karo ke Kejaksaan Negeri Karo pada 5 Agustus kemarin. Pihaknya masih mempelajari dan meneliti selama 14 hari ke depan untuk bisa menetapkan langkah selanjutnya. Irwan Marbun menambahkan tim penyidik Polres Tanah-Karo telah membawa 2 berkas. 1 berkas atas nama tersangka Bebas Ginting alias Bulang, 1 berkas lagi atas nama tersangka Yunus Saputra dan Rudi Sembiring. Ketiga tersangka didakwa tindak pidana pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Mungkin nanti akan melakukan pendalaman dari berkas tersebut. Jadi berkas memang pada saat ini masih dilakukan penelitian oleh Jaksa P16. Berkas yang kita terima itu sudah ada terdapat 2 pasal. Yang pertama 340 pembunuhan berencana dan yang kedua pasal 187. Jadi sudah disangkakan oleh pihak penyidik Polres Tanah-Karo 2 pasal. Puluhan kilogram narkotika berbagai jenis dimusnahkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil penindakan petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan dalam 4 kasus yang berbeda pada kurun waktu April hingga Juli 2024. Puluhan kilogram barang bukti narkotika berbagai jenis ini dengan rincian narkoba jenis sabu sebanyak 35 kg lebih, narkoba jenis ganja 4 kg lebih, dan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 36.000 butir lebih dimusnahkan di pelataran Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said, Kota Medan. Pemusnahan narkoba jenis sabu dilakukan dengan mesin insenerator milik Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara, sedangkan narkoba jenis pil ekstasi dimusnahkan dengan cara direbus dan narkoba jenis ganja dengan cara dibakar. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, yang hadir dalam pemusnahan barang bukti narkoba ini mengapresiasi kinerja Satres Narkoba Polrestabes Medan yang telah melakukan penindakan sebagai komitmen pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Kota Medan. 4 kasus yang sudah diungkap oleh Polrestabes Medan, yaitu sebanyak jenis narkoba yang akan dimusnahkan yaitu adalah jenis sabu sebesar 35.800 gram dan ekstasi sebanyak 36.860 butir serta ganja seberat 4.382,99 gram. Dengan rincian tadi ada 4 kasus. Wali Kota juga menegaskan akan terus mendukung upaya Polrestabes Medan dalam melakukan penindakan dan pemberantasan peredaran narkoba. Dengan dimusnahkannya barang bukti narkoba ini diperkirakan dapat menyelamatkan sebanyak 81.000 jiwa anak bangsa. Diduga akibat arus pendek listrik, sebanyak 12 unit rumah semi permanen ludes terbakar. Dalam proses pemadaman, setidaknya petugas menurunkan 11 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik kobaran api yang membesar terlihat dari salah satu rumah warga yang berada di kawasan Yosudarso, Kecamatan Medan Barat pada Selasa sore. Dari video tersebut terlihat warga sekitar mencoba menyelamatkan barang-barang berharga agar tidak terbakar lantaran api yang cukup besar sudah mulai merambat ke rumah-rumah yang berada di sekitarnya. Menurut kesaksian warga sekitar bahwa api terlihat dari dalam rumah salah satu warga, namun angin yang cukup kencang ditambah banyaknya material yang mudah terbakar sehingga api cepat membesar. Kepala Dinas Kebakaran Kota Medan Muhammad Yunus mengatakan setidaknya dalam proses pemadaman pihaknya mengerahkan 11 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Untuk
Mengetahui penyebab pasti kebakaran kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian dan ditaksir kerugian material yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Dan saat ini di lokasi sendiri sudah masuk pada tahap pendinginan total. Jadi untuk sementara hasil pantauan kami untuk rumah ataupun objek yang terbakar lebih kurang 12 rumah. Dan untuk korban jiwa maupun luka ini sementara masih nihil. Dan untuk armada yang kita turunkan di lokasi lebih kurang 11 armada. Kebakaran hebat menghanguskan 2 unit rumah warga di Labuhan Batu. Selain banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, teriknya matahari memicu api dengan cepat menghanguskan seisi rumah hingga ludes terbakar. Peristiwa kebakaran menghanguskan 2 unit rumah semi permanen milik warga yang berdampingan seketika ludes terbakar di Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu pada Selasa siang. Cuaca panas ditambah kencangnya tiupan angin membuat kobaran api dengan cepat membesar hingga kurang dari setengah jam si jago merah melahap hangus kedua rumah semi permanen tersebut. Sementara puluhan warga setempat berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya dan mencegah kobaran api tidak merembet ke rumah warga lainnya. Salah seorang warga yang merupakan tetangga korban, Sabam Pane, menjelaskan dirinya tidak mengetahui secara pasti penyebab kebakaran. Namun api diduga berasal dari atas asbes rumah salah seorang korban. Apa-apa? Gimana cerita? Api dari atas, tak berapa lama ya api itu meluap. Kita pun nggak tahu asal usul api dari mana, cuman yang jelasnya api itu dari atas. Kami pun menyelamatkan rumah sebelah biar jangan terjadi. Sampai kami siram tak berapa lama, pemadam pun masuk, api sudah mulai reda. Yang punya rumah, maaf cakap, habislah isi rumahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pasca ditemukan jenazah Wesley Sitorus yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Toba beberapa hari lalu, kini keluarga minta kepada pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab kematiannya karena dianggap tidak wajar. Kematian Wesley Sitorus yang diduga menjadi korban pembunuhan sampai saat ini menjadi perbincangan publik hingga memasuki hari kelima. Jenazah korban telah disemayamkan di kediaman Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Adik korban Doni Sitorus mengaku tidak dapat menerima atas kematian abang kandungnya yang dianggap janggal dan meminta pihak kepolisian segera mengungkap tuntas hal ini. Doni menyebutkan bahwa sebelumnya pihak keluarga menganggap korban meninggal dunia akibat serangan jantung, namun setelah dilakukan visum luar terlihat janggal karena tubuh korban dipenuhi luka-luka. Doni berharap agar Polres Toba dapat mengungkap kasus kematian mantan anggota DPRD Kabupaten Toba ini sesegera mungkin. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Toba Ibtu Wilson Panjaitan ketika dikonfirmasi mengaku dari tempat ditemukan jenazah Wesley Sitorus, pihaknya telah mengamankan 2 unit HP. Wilson berharap kepada pihak keluarga agar lebih kooperatif untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan kepolisian, di mana sejauh ini Polres Toba masih menunggu laporan resmi pihak keluarga dan hasil visum. Jadi saya sangat berharap kepada pemerintah Toba dengan Polres Toba, yaitu Pak Kapolres, untuk segera bekerja keras. Ini takutnya nanti ada orang bunuh, ada sedikit bunuh. Itulah harapan kami kepada pemerintah beserta jajaran Polres Kabupaten Toba. Semacam perselisihan saya rasa tidak ada. Tapi memang beliau ini orang tegas, di mana-mana pun tegas dan vokal. Dia selalu mengucapkan kebenaran. Itu kata orang, bukan kata saya. Pemerintah juga mengatakan begitu karena dia ini juga termasuk pendiri Kabupaten Toba dan membangun Kabupaten Toba, dan dia pernah juga mengabdikan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Toba, dan dia juga seorang pengusaha. Gerakan Lintas Pemuda Ormas Mahasiswa dan Masyarakat Tapanuli Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab dan gedung DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.
Dengan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, Polres Tapanuli Tengah dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Tapteng secara bergantian beberapa orator dalam aksi unjuk rasa tersebut menyampaikan orasi bahwa telah terjadi dugaan pungutan liar di salah satu unit kerja lingkungan kedinasan di pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu, pengunjuk rasa menyatakan jika dugaan aksi pungli di salah satu unit lingkungan kedinasan Pemkab Tapteng itu diduga dilakukan salah satu oknum pejabat. Usai menggelar aksinya di depan kantor pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, melanjutkan aksinya di depan gedung DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah melakukan orasi, akhirnya beberapa perwakilan diterima sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam pertemuan yang berlangsung di dalam gedung DPRD, massa mengunjuk rasa mengharapkan agar DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dapat merespon aksi unjuk rasa yang disampaikan. Usai menyampaikan aspirasinya pada pertemuan dengan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, massa akhirnya membubarkan diri. Seorang pria membakar sepeda motor milik mantan istrinya. Sontak peristiwa yang berada di depan Masjid Raya Rantau Prapat Labuan Batu menghebohkan warga dan pengguna jalan yang melintas. Diduga kesal karena menuntut uang pemberiannya didahulukan tidak kunjung diberikan, RA alias Rudi warga tebing Linggahara Bila Barat nekat membakar sepeda motor milik mantan istri. Dina sang mantan istri warga Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Labuan Batu, tidak menyangka mantan suaminya tega membakar sepeda motor miliknya. Kejadian ini sontak membuat heboh warga sekitar dan pengguna jalan yang sedang melintas. Petugas pemadam dibantu warga berupaya memadamkan api, namun sepeda motor tersebut tidak terselamatkan dan ludes, hanya tinggal rangka besi. Kasat Reskrim Polres Labuan Batu AKP Teku Rifanda Ihsan mengatakan peristiwa kejadian bermula dari pertengkaran terkait pemberian uang, di mana mantan suami yang tidak terima dan nekat membakar sepeda motor milik korban menggunakan Pertalite. Cekcok ya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kemudian berakhir dengan pembakaran satu unit sepeda motor milik si pihak perempuan, mantan suami istri ya, sehingga kedua belah pihak kemudian menyetujui untuk tidak melanjutkan perkara tersebut dan bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Ya, dari hasil pemeriksaan awal tadi malam, cekcok dikarenakan terkait dengan permintaan harta yang sebelumnya pernah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mengingat kedua belah pihak pernah bersama selama 4 tahun sebagai suami istri, akhirnya bersepakat tidak melanjutkan peristiwa tersebut ke jalur hukum. Pemirsa, persiapan dan pematangan tim futsal Pekan Olahraga Nasional Sumatera Utara kian intensif dalam fokus teknik dan fisik. Menggelar sesi latihan hampir setiap harinya di Gedung Olahraga Futsal Jalan William Iskandar Deli Serdang, tim pelatih futsal PON Sumatera Utara menerapkan taktil K-Team yang berfokus pada kekompakan antar lini. Cabang olahraga futsal Sumatera Utara terus mematangkan persiapan menuju pagelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 Aceh Sumatera Utara yang akan digelar pada September mendatang. Tim futsal Putra PON Sumatera Utara yang menggelar sesi latihan di Gedung Olahraga Futsal Pancing Deli Serdang mengintensifkan latihan dengan menu 2 kali dalam sehari, yakni pagi hari latihan berat dan sore hari latihan ringan. Dalam waktu semakin dekatnya ajang PON 2024, tim pelatih futsal PON Sumatera Utara terus melakukan serangkaian uji coba guna melihat kemampuan individu dan kerjasama antar lini anak-anak asuhnya. Manajer tim futsal PON Sumatera Utara, Joy Ananda Putra Sianipar, mengatakan keoptimisannya terhadap tim futsal Putra Sumatera Utara yang kian hari semakin menunjukkan performa yang meyakinkan, membuatnya percaya bahwa tim ini akan dapat meraih medali emas dan mengharumkan nama kontingen Sumatera Utara dalam ajang PON 2024 mendatang. Jadi untuk latihan-latihan atlet kita, setiap hari kita lakukan latihan-latihan terukur yang mana
para coach yang terpilih menjadi panduan utama untuk para atlet, di mana mereka berlatih dari pagi sampai sore hari dan juga diperhatikan bagaimana persiapan-persiapan pribadi mereka. Menjelang 2 bulan pelaksanaan PON 2024, tim futsal Sumatera Utara disebut akan melakoni beberapa laga uji coba guna mematangkan kekompakan tim dan mengasah kemampuan individu. Tim futsal Sumut juga dikabarkan akan melakoni laga uji coba menghadapi tim-tim asal Pulau Jawa sebelum berlaga di PON 2024. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok Kamis 8 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Kamis 8 Agustus 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Papua Barat dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Dairi, Humbang Hasudutan, Papua Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca masih diperkirakan hujan ringan hingga sedang terjadi di wilayah Papua Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan angin 4 hingga 14 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau tanggal 6 Agustus 2024 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah lereng barat, pantai barat Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Kamis 8 Agustus 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Ridi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.